Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 1.200. Dan jika kita lihat di grafik, cara tren Adro saat ini masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas support di harga 1150. Sedangkan untuk resistennya ada dua di garis EMA 50 sekitar harga 1215 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1230. Jadi selama masih gagal break dari resisten ini, Adro masih akan bergerak sideways. Memang saat ini sektor batubara masih belum ada sentimen positif, sehingga memang saham-saham batubara trennya cenderung masih sideways, cenderung downtrend. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini disertai akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Dan asing juga jika kita lihat dalam satu minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Adro. Jadi saham Adro menurut saya minggu depan masih ada potensi untuk naik menuju resisten di sekitar harga 1230 sampai 1250. Jadi minggu depan masih ada potensi untuk bergerak naik. Tapi selama belum terlihat adanya akumulasi bandar minggu depan, Adro masih ada potensi untuk turun kembali saat menyentuh daerah resisten ini. Jadi saham Adro karena saat ini masih sedang sideways, kita bisa swing trade dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1150 sampai 1180, saham ini masih bisa di hold. Karena memang saat ini masih bertahan di atas support ini dan saat ini masih bergerak sideways. Dan apabila minggu depan terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 150 ini, maka target berikutnya ada di harga 1300. Saham Elsa hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 342. Bisa kita lihat di grafik, cara tren saat ini Elsa masih bergerak sideways. Bisa kita lihat masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 336. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini merupakan resistennya yang saat ini berada di sekitar harga 358 sampai 360. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pada hari terakhir ini juga terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan jika kita lihat harga minyak pada penutupan tanggal 23 masih bergerak naik. Jadi ada potensi Elsa minggu depan masih melanjutkan kenaikan. Jadi masih ada potensi untuk naik menuju target atau resisten di harga 360. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek atau swing trade. Jadi kita bisa beli di sekitar harga 340, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga resisten di EMA 50-nya. Jadi ingat selama masih gagal break dari garis EMA 50, Elsa masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 150. Dan apabila support di EMA 150 ini gagal menahan saham Elsa, maka Elsa akan melanjutkan downtrendnya. Jadi hati-hati pada saham ini. Sebaiknya kita hanya trading jangka pendek. Berikutnya saya akan menganalisa saham BJBR. Saham BJBR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,68% ke harga 1470. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini BJBR masih bergerak sideways dan telah turun di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya BJBR masih berada di atas garis EMA 50 tetapi terlihat masih gagal break dari resisten di harga 1600. Dan setelah pembagian dividen, BJBR langsung dibuat turun, jadi terkena dividen trap. Dan saat ini jika kita lihat BJBR masih bertahan di atas support di harga 1450. Dan di bawah support ini masih ada support EMA 150 di sekitar harga 1420.
Nah, untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BJBN masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk rebound dari support di harga 1450. Jadi minggu ini dalam minggu depan masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1540. Jadi minggu depan masih ada potensi untuk naik mendekati harga 1530 sampai 1540. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 8.875. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini ICBP masih bergerak sideways. Dan saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 yang di sekitar harga 8.900. Jadi ICBP sempat rebound dari support di harga 8.700, tapi saat menyentuh resisten ini terlihat masih gagal break. Dan hari Jumat kemarin masih berusaha untuk naik melewati resisten ini. Dan jika kita bandingkan dengan saudara dia, yaitu INDF saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan ICBP saat ini masih berusaha untuk break dari resisten ini. Jadi memang secara tren ICBP masih kurang bagus dibandingkan INDF, tapi karena kedua saham ini saudara, pergerakannya walaupun tidak sama persis, tapi biasanya saling mengikuti. Yang sebelumnya satu mulai bergerak downtrend, satu ikutin. Setelah ICBP, INDF mulai bergerak naik, ICBP ada potensi untuk ikut naik mengikuti INDF. Jadi saat ini menurut saya layak untuk kita amati pergerakannya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai akumulasi. Dan asing juga dalam satu minggu terakhir ini masuk melakukan akumulasi pada saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat melihat ICBP masih ada potensi untuk naik melewati resisten EMA 50 dan lanjut naik menuju target terdekat di sekitar harga 9.150 sampai 9.200. Jadi memang masih belum terkonfirmasi akan break dari garis EMA 150 karena memang akumulasi yang dilakukan belum besar. Tapi arah ke sana masih ada. Karena saat ini bisa kita lihat mulai ada akumulasi dan INDF mulai bergerak di atas garis EMA 150. Apabila teman-teman masih ragu, best buy-nya adalah tunggu ICBP berhasil naik di atas garis EMA 50 baru kita entry. Dan take profit apabila terlihat gagal break dari garis EMA 150. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold saat ini. Karena sudah ada tanda-tanda perbalikan arah. Yang sebelumnya bergerak downtrend, teman-teman bisa lihat saat ini mulai bergerak naik. Ini apabila pelan-pelan mulai naik di atas garis EMA 50 sideways, garis EMA 150 terlewati, maka akan mulai uptrend kembali. Jadi sama seperti INDF, saya akan kasih lihat lagi. Sebelumnya juga di bawah garis EMA 50 setelah berhasil naik sideways dulu. Saat ini berusaha untuk break dari resisten di harga 6.800. INDF juga apabila berhasil break, maka target berikutnya ada di harga 7.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham INDF juga masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.